Semoga air suci ini kalian akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, diterangi oleh sinar-Nya, dituntun oleh kasih-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus, agar berkenan di hadapan-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat datang untuk saudara-saudara kasih, terutama untuk Toga, Arnaldo Tamba, dan Enita Nenggolan. Pada kesempatan ini, kalian akan menerima sakramen perkawinan. Semoga dengan hati yang gembira kalian menyambut undangan kasih Tuhan. Silakan. Yang kami hormati seluruh keluarga hadir di sini, hendak mengantarkan anak-anak kami, Toga Orlando Tamba dan Enita Nenggolan, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa kita padanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan umat. Tuhan telah menciptakan kita dan merencanakan hidup dengan salah satu tujuan, yaitu agar orang hidup bersama. Jadi salah satu tujuan hidup adalah kita tinggal bersama. Dan secara khusus Tuhan menunjuk satu kebersamaan yang sangat luar biasa yang disebut keluarga atau pasangan suami istri. Karena di sana kita boleh hidup secara intim dengan orang yang sudah Tuhan pilihkan agar kita bisa berkembang bersama dengan orang tersebut. Maka dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan teman yang sepadan. Untuk itu mari kita bersyukur karena ada satu tujuan yang ingin Tuhan rencanakan pada kita hari ini terjadi lewat pengalaman hidup Toga dan Enita yang akan melangsungkan perkawinan ini. Agar peristiwa ini menjadi peristiwa syukur, mari kita buang segala dosa kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau menghambat hidup kita karena dosa-dosa. Tuhan mau menghapusnya agar kita kembali suci, agar
siap menerima berkat jauh di dalam hidup ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon belas kasih Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada kawan kita orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Marilah berdoa. Ya Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur kedua mempelai ini, yaitu Toga Rando Tamba dan Enita Nenggolan, yang akan melandaskan ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan. Limpahkan rahmat-Mu atas mereka, buat mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata di dalam kesetiaan perkawinan mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daun. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang dapat kepada
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, Injil hari ini mau menegaskan kepada kita berkaitan dengan panggilan kita sebagai yang pribadi. Kita secara alami sebenarnya cenderung untuk mencari yang lain agar kita merasa hidup lebih berarti. Contoh misalnya ya, kalau kita sedang tersesat di jalan, nggak ada orang, sebenarnya dalam pikiran kita ya bukan sekedar jalan keluar, tapi minimal ketemu orang. Kalau ketemu orang, yes, ada orang lain, ada orang yang bisa kita temui, ada orang yang bisa diajak bicara. Pun kalau sama-sama tersesat, minimal ada yang menemani. Jadi itu salah satu sebenarnya ya panggilan yang secara alami orang itu membutuhkan yang lain. Dan harapannya tadi ya pasti kalau kita cari, pastikan kita bukan cari, kalau kita tersesat bukan cari binatang sebenarnya, bukan cari ya makanan pasti ada kebutuhan perut, tapi yang lebih menyenangkan, yang lebih membuat kita punya kegembiraan, ya pasti kita akan mencari yang sejenis, sesama manusia, atau dalam bahasa kitab suci dikatakan sepadan. Jadi itu panggilan kita sebenarnya. Di dalam hidup kita sejak lahir kita juga sebenarnya, kalau seorang bayi, mungkin bapak ibu yang masih punya bayi sangat sangat kental. Seorang bayi akan terdiam, akan merasa tenang kalau dia menjumpai sesamanya itu artinya ya orang tuanya, atau minimal orang yang sedikit ya. Ketika sudah dekat, pasti dia diam, tangisnya berhenti, atau dia lebih tenang. Itu juga panggilan yang alami yang dibuat, di mana kita memang ya seperti asal mulanya cuma sederhana. Ya karena kita terbiasa sebelum kita keluar dari ke dunia ini, dalam rahim kita selalu dekat dengan seorang dan yang kita sebut itu ibu. Bentuk relasinya mungkin kita tidak tahu persis seperti apa, tapi yang jelas dari fakta bahwa kita pernah tinggal dalam rahim seorang ibu selama berbulan-bulan, dan pengalaman tinggal berbulan-bulan tadi membuat ada ikatan yang tidak pernah bisa diputuskan. Relasi kita dengan seseorang, terutama ya, dengan ibu kita. Jadi itulah panggilan yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan. Mengapa kita rindu untuk selalu ada bersama dengan orang lain? Ya, karena sejak awal mula ya kita diciptakan hidup dan tinggal bersama. Jadi kalau kita yang menolak ya kita mengingkari panggilan awal itu. Jadi hari ini ya panggilan itu semakin disempurnakan. Karena setelah dewasa orang dipanggil untuk hidup bersama dalam panggilan yang khusus. Dan
Gereja sendiri mengangkat perkawinan sebagai sesuatu yang luar biasa dan sakral, di mana dikatakan itu sebagai sakramen. Artinya orang lain itu menjadi tanda kehadiran Tuhan, dan kehadiran yang paling nyata yaitu Allah itu apa? Allah itu pada manusia hanya satu, tidak ada untuk mengasihi. Maka pasangan itu juga kalau dia menggambarkan bahwa dia itu Allah dalam hidupnya, maka panggilannya cuma satu, mengasihi pasangannya. Itu saja. Itu yang dilakukan terus menerus dan setiap saat. Panggilannya cuma satu, mengasihi. Mengasihi itu apa? Artinya memberikan hidupku pada orang yang Tuhan berikan. Itu prinsip perkawinan. Jadi kalau kita hidup bersama, yang perlu ditanyakan pada diri kita, bagi pasangan, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, tanyakan setiap hari, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan agar orang yang Tuhan percayakan pada saya itu bahagia. Jadi Bapak Ibu, ini karena agak sedikit terpisah ya Pak, ada laki-laki semua, perempuan semua. Kalau sebenarnya dulu pendampingan bisa tanyakan itu pada apa ya? Pada diri sendiri, lihat pasangannya, lihat wajahnya, perhatikan matanya. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa rencanaku hari ini untuk membuat orang yang Tuhan berikan pada itu bahagia. Itu Romo pernah katakan kemarin pada novena ini. Kalau kita punya semangat untuk mencintai, pasti kita punya rencana yang baik untuk orang yang kita cintai. Maka setiap orang harus punya rencana terus. Hidupnya pun dicintai, maka selalu banyak rencana untuk orang-orang yang Tuhan percaya, untuk pasangannya, untuk anaknya, dan anaknya juga. Kalau kalian sayang anak-anak sayang pada orang tua, pasti juga punya rencana untuk orang tua. Katakan rencana itu agar apa? Agar kita tidak berjuang sendiri. Karena apa tadi? Kita sudah ditetapkan untuk hidup bersama. Kamu takut nanti kalau saya punya rencana menjadi beban pasangan saya? Tidak. Hari ini, saat ini engkau hidup bersama. Berat bagi pasangan, ya pasti. Kalau tidak mau berat, jangan berbagi. Jangan hidup bersama. Jadi kadang-kadang masih ada apa ya? Saya ungkapan, lalu nanti takut menjadi beban pasangan, akan saya tanggung sendiri. Lalu ngapain hidup bersama kalau harus menanggung sendiri? Jadi penting sekali tadi, makanya hidup bersama tadi adalah tadi kita dipanggil untuk berbagi keprihatinan, berbagi juga kegembiraan. Tapi kalau saya masih kan baru awal, saya belum pengalaman. Tante dan Anita sudah berpengalaman itu hidup berkeluarga? Belum kan? Tapi hidup dalam keluarga pasti pernah. Maka jangan takut, misalnya tadi masih canggung, masih banyak salah sini, tidak apa-apa. Percayalah kalian itu nanti hidup bersama dengan pasanganmu dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan takut kalau nanti masih dalam proses itu ada banyak hal yang mungkin tidak sempurna, sana sini kurang, tidak apa-apa. Dengan menyadari itu bahwa dalam Tuhan, betul langkah kami mungkin masih tersiap-siap di awal, tapi kami mau percaya karena Engkau mengizinkan pasanganku hidup bersamamu lama, tidak hanya sehari, tidak hanya setahun, tapi mau sampai kapan kira-kira Bapak mau rayakan sakramen perkawinannya, ulang tahun perkawinan kira-kira kalau kamu punya mimpi sampai tahun keberapa? Ulang tahun perkawinan sampai kan harus pakai angka ya? Harus pakai angka. Sampai mati itu jangan sampai mati. Anda sampai mati baru besok itu bisa mati masalahnya. Maka harus pakai angka. Kira-kira sampai berapa lama? 100 tahun hanya masuk akal gitu.
usia ulang tahun 50. Kira-kira usia berapa tahun? Ditambahkan sekarang. Sekarang usia berapa? Sekarang 80, masih lah. Masih hidup. Kalau Tuhan mengizinkan. Jadi mari kita tadi, gak apa-apa. Jadi kita punya harapan tadi. Masih punya waktu 50 tahun ke depan bahwa saya tadi bisa apa? Memperbaiki diri, memberikan yang terbaik bagi orang yang Tuhan percayakan. Jadi masih ada waktu hari demi hari dan itu luar biasa. Nah, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Di hari ini, ya mari kita sadari bahwa orang yang Tuhan nanti tetapkan untuk menjadi pendamping hidup adalah hadiah yang digunakan Tuhan untuk apa? Ya tadi, pertama kita belajar agar kita belajar mengasihi. Yang kedua, belajar juga agar kita boleh semakin bertumbuh menjadi manusia yang lebih utuh. Jadi tidak sekedar kita menjadi orang yang memperhatikan orang lain, karena kalau kita mungkin hanya memperhatikan tercapek. Selalu ada. Kalau ini betul-betul kita mencintai orang, kalau hidup kita akan betul-betul memberikan diri pada orang lain, maka kita itu akan menjadi manusia yang utuh. Contoh seperti ini. Misalnya pasangannya cewek. Saya sendiri mungkin bukan orang yang sama. Tapi ketika Tuhan memberikan orang yang cewek saya padaku, maka saya belajar bersabar. Bersabarnya sampai kapan? Ya minimal tadi sampai 50 tahun berkarya. Coba bayangkan 50 tahun menjadi orang yang sabar itu luar biasa ya. 50 tahun jadi sabar. Padahal kita mungkin sudah kadang-kadang sabarnya sudah melewati apa? Melewati batas-batas. Coba dulu bayangkan bersabar 50 tahun. Itu kan prestasi. 50 tahun bersabar itu prestasi. Itu maka itu menjadi sebuah apa? Sesuatu yang memuliakan diri. Menjadi orang yang sabar itu adalah keutamaan. Dan utama itu diuji oleh waktu. Dan waktu yang lama itulah yang membuat kualitas seseorang dikatakan betul. Ini pasanganku sabar. Romo berani mengatakan ini karena Romo pernah mendengar dari cerita tentang kesaksian orang yang tadi merayakan ulang tahun perkawinan 50 tahun dan yang mereka tadi mengungkapkannya. Saya sebenarnya dibentuk oleh pasangan saya menjadi orang yang sebenarnya dulu saya tidak sabar, tapi karena saya dikirim Tuhan untuk mendampingi pasangan saya yang luar biasa ini, maka saya juga menjadi orang yang luar biasa, sabarnya panjang sampai sekarang. Dan sifatnya yang lainnya. Intinya tadi, percayalah orang yang Tuhan kirimkan membentuk dirinya. Untuk apa? Ya pasti untuk lebih mulia. Dan kemudian itulah yang membuat hidup kita tadi bersyukur. Karena orang yang diberi Tuhan tadi yang luar biasa baiknya untuk membantu kita. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah lama, saya kira banyak yang akan memberikan pengalaman untuk bisa meneguhkan orang-orang yang baru memulai terutama bertobat dan ini. Tapi yang harus paling percaya selain ada banyak orang yang mendukung hidup kita punya Tuhan. Memang Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan bisa bertindak luar biasa begitu. Tempatkan seorang Tuhan di antara kalian. Kenapa? Karena kalian tidak sempurna. Karena kalian yang tidak memang punya ada banyak kekuatan, tapi kalian juga sadar ada kelemahan. Kalau kekuatan sama kekuatan yang baik bersatu ya begitu. Tapi kalau kelemahan dia samakan dengan kelemahan, jangan sampai itu malah memperburuk keadaan. Maka di sana kita butuh Tuhan. Letakkan Tuhan. Kalau kalian lalai, yuk letakkan Tuhan di tengah kalian. Kalau percaya, para kalian cepat selesai. Kalau kalian mungkin kadang-kadang mengambil jarak karena lagi sedang pusing melihat pasangannya, cepat-cepat letakkan Tuhan.
Karena di sana Tuhan akan kembali mengikat kalian. Tanpa itu kalian pasti akan terputus. Maka penting sekali kita punya Tuhan untuk Om dan Melita. Pesan Tuhan cuma satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dia mengatakan letakkan Tuhan di antara kalian. Seberat apapun masalah kalian, letakkan Tuhan. Letakkan Tuhan di antara kalian. Pun kalau kalian punya kekuatan bersama dan tidak jatuh dalam kesombongan, letakkan Tuhan di sana. Tuhan yang akan kembali memberikan apa arti kalian disatukan. Semoga dengan cara itu yang kalian bisa menjadi berkat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya akan bertanya untuk saudara. Sekarang saya persilakan kepada memulai berdiri dan menjadi saksi berdiri di samping kanan kiri mempelai. Kalian tadakan kembali bermaksud meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Toga Arando Tama dan Edita Nenggora, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup kalian? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan. Saya, Toga Arando Tama, memilih engkau, Edita Nenggora, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada kamu dalam bentuk dan malam, dan di waktu sakit dan di waktu sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan setia di antara kalian selama-lamanya. Semoga kalian yang mengenakan cincin tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak Allah, saling mengasihi, menghormati, hidup dan sepanjang masa. Toga dan Edita, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri dan suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
Rosario dan juga kartu damai ini yang dapat digunakan oleh keluarga sebagai sumber pengharapan dan hiburan di kala susah dan yang membangkitkan semangat cinta kasih sepanjang hidup mereka. Berkatilah semuanya agar sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan dan juga para kudus yang selalu mendoakan mereka yang berbahagia ini di Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Bergunakanlah semua ini dengan semestinya karena Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, karena Tuhan selalu melimpah bagi kalian. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, berteguhlah dalam doa sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan kita, kalian sekarang sudah menjadi suami istri, maka kalian lakukanlah pada orang tuamu, bersyukurlah, mintalah berkat atas perjalanan kalian sebagai suami istri, karena orang yang paling mencintai, orang yang terdekat, orang yang memperjuangkan hidupmu sampai sekarang adalah mereka. Maka datang pada mereka, mohon berkat untuk perjalanan kalian sebagai suami istri. Dari sana. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, bimbinglah kabar rambut tanpa dan nenek bulan
bersama kehidupan perkawinan. Berkatilah ya Bapa agar kedamaian, kesetiaan, dan cinta kasih selalu menjadi landasan dalam membina rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemberi damai dan kesejahteraan, lindungilah dan persatukan saudara Toga Orlando Tambang dan Elina Nenggolan dalam cinta kasih sejati. Semoga mereka senantiasa hidup rukun dan damai serta selalu setia satu dengan yang lain. Anugerahilah juga mereka dengan keturunan yang dapat dibanggakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada Toga Orlando Tambang dan Elina Nenggolan. Semoga mereka bersatu padu dalam perjalanan hidup bersama untuk membangun keluarga, dan semoga mereka selalu tangguh dalam menghadapi segala cobaan, serta senantiasa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, Toga Orlando Tambang dan Elina Nenggolan telah Kau persatukan dalam sakramen perkawinan yang kudus. Berkatilah mereka agar mereka selalu teguh dalam janji perkawinan yang telah diucapkannya sepanjang hidup mereka. Kami berdoa bagi pastor, putra altar, petugas kur, dan semua yang hadir di gereja ini. Semoga selalu dalam kedamaian dan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh kedua mempelai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga suami istri tumbuh dalam cinta, hidup dalam kerukunan, teguhkan dan bantulah mereka seumur hidup, serta bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia. Berkati juga para suami istri dimanapun mereka berada. Semoga kesetiaan cintamu pada kami umatmu tidak pernah padam, selalu kami hidupi. Dan tampaklah dalam kehidupan perkawinan Kristiani kami masing-masing. Ajari kami kerendahan hati untuk selalu memohon berkat dan bantuan agar teguh menjaga kesetiaan, kesucian, dan cinta di antara semua pasangan perkawinan Kristiani, untuk selalu bersatu dan tidak pernah mengenal perceraian, selain hanya kematian yang memisahkan di antara kami. Terjadilah pada diri semua umat Kristiani yang menjaga kesetiaan dan rahmat cinta perkawinan ini seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam
atas rumah yang kudus. Ya Tuhan, kabulkan dengan rela doa-doa kami dan sudilah menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Mereka telah Kau persatukan dalam perkawinan suci. Semoga karena perayaan Ekaristi mereka saling mencintai dan mengasihi Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, layak, pantas dan menyelamatkan. Bahkan selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesyukuran yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih setiamu ya Tuhan, secara mengagumkan Kau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memandangkan pujian bagimu dengan hati-hatinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur kepada Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah sebagai kenangan akan datang." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus disatukan menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia.
Sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu, kedua mempelai ini, Toga Arlando Tamba dan Enita Nainggolan dalam naungan kasih. Engkau telah menyatukan mereka dalam ikatan perkawinan suci ini, maka biarlah mereka Engkau hembusi dengan roh kelembutan dan kesetiaan dalam membangun rumah tangga dengan penopang hidup yang kuat. Tolonglah mereka ya Bapa, agar dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Ingatlah saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita doakan saudara-saudari kita, orang yang kita cintai yang sudah dipanggil Tuhan. Dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka di dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul, dan juga semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati ini. Semoga kami pun turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan mengantarkan Dia, bersama Dia dan dalam dirinya, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh-Mu, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang kudus pencipta alam semesta, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau melimpahkan mereka dengan berkat. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini persatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu melimpah turun atas Enita, teman hidup, dan juga Toga. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan membaca hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka yang
dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Dan semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi bersama para kudus-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa. Kami perhatikan iman gereja. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Damai Kristus. Anak domba yang menghapus dosa dunia. Kasihanlah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyerahkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Saudara-saudara terkasih, Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan ini senantiasa berpaut padamu, memalungkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Oke, asisten imam. Pertama, mereka mendatangkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Kuasa. Kita boleh bersama hari ini di rumah Tuhan ini di Gereja Salib Suci Purwakarta. Terima kasih kami sampaikan untuk terima kasih banyak untuk dengan suara penulis dan untuk antar suara diharu aman kami dan kami amat beraja kasuri berada mulai tegurna kebesaran kami diharunya lima di keberkatan pernikahan ini anak berburu ini benar-benar menghasilkan kita apa yang ditujuan di siang ini mulai turun mau peserta di Tuhanmu amanani doa dan kami dan terlebih kepada umat Paroni Salib Suci Purwakarta. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, di kafe marah-marah ini pada untuk dari bulan untuk tes yang siang terlalu berjodoh atau sore apa penting namanya karena asa ragu berikan mau tulingan atau dipandai di suara lima di Israel dan veteran nomor 220 terlalu lima di nomor untuk kami asa toba rapika amangkut simpusian berizol tuinganan yang dipandai asutur para imadi gedung SKM Jalan Veteran nomor 220 Purwakarta. Jadi laho menjaro pasarato ada laho par di siapa kota soalnya soal kata mereka sebagai sekali tidak kurang lebih apakah cuma itu serupa ultima mereka. Terima kasih. Shalom. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar yang lain, keluarga Argo Tambah, dengan penuh kerendahan hati saya mengaturkan ucapan syukur dan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus atas perkenan yang telah menyatukan kedua anak kami, keluarga Tambah dengan pemain Guru Bola, sehingga dipersatukan dan membentuk keluarga Kristen yang baru. Yang kedua, terima kasih dengan tulus kepada Bapak Pastor Romo Radiakon yang telah mendekati pernikahan anak kami di Gereja Katolik Salib Suci Kabupaten Purwakarta. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pastor dalam pelayanannya dan diberikan kesehatan. Terima kasih juga kami ucapkan dengan tulus kepada semua yang telah hadir dalam keberkatan anak kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemohon karena yang mana telah ikut andil dalam mulai dari perencanaan pernikahan anak kami yang telah terus memberikan pemikirannya sehingga secara segala cara adat batak nantinya berjalan dengan baik, terutama kepada Anda Bapak Sekretariat, petunjuk kepada kami anggota bawah acara-acara kami. Selanjutnya untuk kita semua agar tidak turut menghadiri acara resepsi adat batak yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna KBP Purwakarta
Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Tiada gadis yang minta tetap, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah terkasih, bisa sudah selesai dan kita akan melanjutkan memulai berdoa bersama Bunda Maria dan menandatangani berkas perkawinan mereka. Silakan. Gandeng, nggak boleh lepas.
Koko nama nalang saut dia. Marjanjian Ruko sapa dia Asona gopuhong Saleleng mangoluan Rolan Tuhan Basah tekui Hol solas niroha Nadi bagas rohaki Sesadaho Nahu haholongi Rade maho Majaloa Ngagope rohaki Laho mangalapo Gabe parsoduki Gabe parsoduki Gabe parsot